Pada hari pernikahan wanita itu, pengantin pria ternyata seekor anjing. Sementara pengantin pria yang sebenarnya sedang menonton dari bawah panggung. Tak disangka, anjing itu tiba-tiba terkejut. Dalam kekacauan itu, ia menarik rambut wanita itu dengan keras. Wanita itu berbalik, dan wajah yang familiar itu membuat senyum pengantin pria langsung membeku. Ternyata beberapa hari yang lalu, pria itu dikejar oleh musuh. Untungnya wanita yang sedang memetik obat di gunung menyelamatkannya. Sebagai seorang dokter, wanita itu mencoba membujuk pembunuh untuk melepaskan CEO itu. Namun pembunuh itu sama sekali tidak peduli. Ia langsung menyerang. Namun wanita itu memiliki kemampuan bela diri yang luar biasa. Dengan cepat ia mengalahkan pembunuh itu. Setelah pembunuh pergi, ia memeriksa luka-luka pria itu. Pada saat itu ia belum tahu, pria yang ada di depannya ternyata adalah orang terkaya di negara ini. Setelah wanita itu merawatnya dengan cermat, akhirnya luka-luka pria itu stabil. Namun baru saja ia merasa lega. Guru wanita itu mengirim surat, memintanya segera datang ke rumah sakit jiwa untuk rapat. Pada saat yang sama, CEO itu perlahan membuka matanya. Namun hanya melihat wajah samping wanita itu, dan langsung pingsan kembali. Saat pergi, wanita itu meninggalkan sebuah catatan, menjelaskan luka-luka pria itu, dan menyertakan peta turun gunung. Setelah CEO itu bangun dan membaca catatan itu, perasaan yang tidak bisa dijelaskan muncul dalam hatinya. Ia tidak bisa melupakan orang yang telah menyelamatkan hidupnya. Namun identitas asli wanita itu, ternyata adalah kepala rumah sakit jiwa. Obat ajaib yang ia teliti selama ini, hanya membutuhkan satu bahan utama untuk berhasil. Dan bahan utama itu adalah formula rahasia keluarga CEO itu. Untuk mendapatkan formula tersebut, wanita itu setuju untuk menikahi cucu dari keluarga kaya. Namun ia tidak menyangka, suami yang akan dinikahinya ternyata adalah pria yang ia selamatkan malam itu. CEO itu mengira pengantin yang disiapkan oleh kakeknya hanya seorang wanita materialistis yang ingin menikahi orang kaya. Karena itu, ibu dan adik perempuan CEO itu menyusahkan wanita itu. Mereka bahkan mengatur traktor untuk menjemputnya, ingin membuatnya mundur. Pada saat yang sama, kakek CEO mengirim pesan mendesak, meminta CEO untuk kembali ke rumah untuk mempersiapkan pernikahan. Namun CEO tetap bersikeras. Kakek hanya meminta dia hadir di pernikahan. Tidak ada permintaan untuk menjadi pengantin pria. Dia tidak akan tampil sebagai pengantin pria. Pada hari pernikahan, wanita itu naik ke panggung sendirian. Pengantin pria masih belum muncul. CEO justru bersembunyi di bawah panggung, mengamati dengan dingin. Saat itu, adik perempuan CEO datang dengan wanita yang penuh tipu daya, mengejek wanita itu karena tidak tahu malu. Berani datang sendirian ke acara pernikahan. Ia bahkan menyatakan, wanita yang sebenarnya ada di hati CEO adalah wanita yang licik itu. Wanita itu tidak terganggu. Dengan tenang ia menjawab, ia tidak peduli siapa yang dicintai CEO. Ia sudah berjanji akan menikahi CEO selama 99 hari. Janji pernikahan itu tidak akan berubah. Wanita licik itu melihat situasi, lalu memerintahkan pelayan membawa seekor anjing, mengejek wanita itu dengan mengatakan, jika ingin menikahi keluarga kaya, ia hanya layak mendapat anjing. Wanita itu tertawa sinis, dengan tegas mengatakan orang-orang itu hanya bodoh. Perbuatan mereka ini hanya menunjukkan kepada semua orang, CEO itu hanyalah seekor hewan. Adik perempuan CEO yang bodoh itu langsung terpukul mundur, tidak bisa berkata apa-apa. Pada saat itu, kakek CEO akhirnya muncul.